Nah, RDK mereka tuh jauh banget dari level itu, jauh banget dari jadi salah satu negara terkaya walaupun sumber daya alam mereka tuh melimpah banget. But the most important player here is China. Disebut dari sekian banyak anak-anak di RDK, itu cuma 45%-nya doang yang lulus SD, yang menyelesaikan pendidikan dasar. Kita udah beberapa kali kan ya ngebahas soal Republik Demokratik Kongo atau biasa kita singkat RDK. Udah pernah bahas soal crazy rich-nya, pertikaian internalnya, sampai sumber daya alamnya, khususnya pertambangannya. Itu udah pernah kita bahas tuh. Nah, yang akhirnya bikin gue penasaran adalah dengan potensi sumber dayanya yang sekaya itu, kok mayoritas orang RDK tuh justru hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim ya? Ini gimana ceritanya ya? Kok bisa negara yang alamnya sekaya RDK, bukannya jadi negara ekonomi maju, justru malah jadi salah satu negara termiskin di dunia? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa RDK bisa semiskin itu, padahal negaranya tuh punya semua potensi yang dibutuhkan buat jadi negara kaya. Di Learning by Googling. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa RDK terus-terusan miskin padahal sumber dayanya sebanyak itu, sebelum itu kita bahas dulu sekaya dan semiskin apa RDK sebenarnya. Kalau menurut World Atlas, RDK adalah negara dengan luas wilayah terbesar pertama di Afrika Sub-Sahara dan terbesar kedua di seluruh Afrika. Jadi gede banget nih negaranya nih. Dan dengan wilayah segede itu, sumber daya alam di RDK tuh jadi melimpah banget. Mereka punya kobalt, timah, tembaga, minyak, gas, emas, berlian, dan masih banyak lagi mineral yang bisa ditemuin di RDK. Ya bisa dibilang hampir semuanya ada di sana lah. Tapi dari semua sumber daya ini, cadangan mineral paling melimpah di sana tuh emang kobalt sih. Nih, kalau menurut Mining Visuals, hampir 55% cadangan kobalt dunia itu ditemuinnya di RDK loh. Dan 74% total produksi kobalt global juga berasal dari RDK. Edan kan, semegang itu mereka di kobalt. Oh iya, ini buat yang mungkin belum tahu kobalt itu apa. Jadi kobalt itu adalah mineral yang penting banget buat bahan baku baterai. Jadi kobalt tuh penting banget buat ngebikin gadget sama kendaraan listrik. Yang buat lebih detailnya bisa lu tonton di video gue yang ini. Marketing. Nah, dengan teknologi sekarang yang serba listrik dan serba baterai, jelas sebenarnya pertambangan RDK tuh sepotensial itu dong. Apalagi diperkirakan biji mineral mentah yang ada di RDK itu tuh bernilai 24 triliun US dollar. Dan jadi salah satu yang paling bernilai di dunia. Terus selain tambangnya, hutan hujan di RDK juga tuh itu jadi yang paling besar kedua di dunia setelah hutan Amazon. Jadi ya bener-bener melimpah banget nih sumber daya alamnya nih mereka nih. Ditambah lagi sama populasi manusia juga kan banyak banget kan, yang ngebikin mereka jadi negara dengan populasi terbanyak keempat di Afrika. Ya pokoknya komplit lah, tenaga manusianya banyak, sumber daya alam yang bisa dimanfaatin juga melimpah. The Democratic Republic of the Congo, or DRC, could be one of the richest countries in the world. That's because of what lies below the ground here. Vast resources such as gold, cobalt, and coltan. Tapi sayangnya semua kekayaan itu nggak berhasil ngebikin masyarakat RDK hidup makmur. Yang ada justru sebaliknya nih. Kalau menurut Egmont Royal Institute for International Relations disebut, RDK adalah negara termiskin keempat di dunia. Nih, lu bayangin aja nih, setiap 1 dari 6 orang yang ngalamin kemiskinan ekstrim di Afrika Sub-Sahara itu pasti orang RDK. Diperkirakan di tahun 2024, lebih dari 73% masyarakat RDK hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Di mana mereka hidup dengan uang kurang dari 2,15 US dollar seharinya. Terus sisanya, selain mereka juga tuh nggak berarti mereka kaya ya. Enggak, mereka tetap miskin, cuma ya nggak ekstrim aja. Jadi ya bener-bener dikit banget nih yang berhasil jadi kayanya nih. Yang buat pembahasan orang kayanya bisa lu cek di video gue yang ini. Lah, kok mama marketing lagi? Jadi kalau dirata-ratain, kalau menurut World Population Review 2023 disebut, pendapatan per tahun per kapita di RDK tuh cuma 580 US dollar. Ini kalau dirupiahin tuh berapa ya berarti ya? Sekitar 9-10 jutaan lah ya. Per tahun loh, segitu loh. Gila kan ini kan? Pendapatan rata-rata satu negara loh itu loh, cuma 9 juta per tahun. Segitu gaji orang-orang kaya sama crazy rich itu udah dihitung, udah dimasukin juga. Tapi ya tetap nggak nolong. Atau berarti simpelnya RDK tuh negara yang masyarakatnya miskin banget. Yang saking miskinnya sampai-sampai pendapatan para crazy rich-nya, termasuk pengusaha tambang, politikus, dan lain sebagainya, itu tetap nggak bisa ngebantu nge-up rata-rata pendapatan keseluruhannya. Miris amat, Jir. An estimated 110 million people live here in the DRC.
3 out of 4 of them often don't have access to even the basics: shelter, clean drinking water, and enough food. 1 in 12 children here dies before the age of 12. Atau ini coba kita bandingin sama Indonesia deh. Secara keseluruhan, kalau pendapatan dari yang termiskin sampai yang terkaya di negara kita dihitung, itu bakal dapat angka pendapatan tahunan per kapita sekitar 52 juta rupiah. Atau per bulan itu berarti 4 jutaan. Walaupun ya sebenarnya banyak banget orang kita yang pendapatan atau bahkan UMR-nya tuh jauh di bawah itu. Tapi karena kebantu sama orang-orang kayanya, akhirnya rata-rata pendapatan bulanan di negara kita tuh jadi 4 juta. Jadi adanya orang-orang kaya di kita tuh ngebantu nge-up perhitungan ini buat di kita. Nah tapi buat di RDK, keberadaan orang-orang kayanya tuh nggak ngaruh, jir. Masih bener-bener miskin mereka. Karena ya emang sebanyak itu dan separah itu kemiskinan di sana. Ya pendapatan tahunan mereka aja kan cuma 9 jutaan kan tadi kan. Atau berarti per bulannya tuh cuma sekitar 750 ribu. Padahal itu udah digabungin sama orang-orang kayanya. Udah digabungin sama crazy rich-nya. Nah berarti kebayang gak lu kalau pendapatan orang kayanya nggak dihitung bakal sekecil apa coba itu rata-ratanya. Dan jumlah itu, 9 juta rupiah per tahun itu tuh segitu tuh udah naik dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2019 yang cuma 449 US dollar per tahun. Atau berarti cuma 7 jutaan per tahunnya. Jadi ya emang semiskin itu mereka. Gila. Fally Ipupa is the DRC's biggest star, and he's known internationally. He is also a multimillionaire. Want a photo? My guy, I love you, man. I love you too. Man like Fally Ipupa, you know. What you saying? Hey. What's up? Terus kalau menurut laporan Human Capital Index dari World Bank di tahun 2020 disebut RDK tuh ada di urutan 164 dari 174 negara. Atau berarti dia jadi salah satu negara yang paling nggak berkembang di dunia. Angka indeks RDK tuh cuma 0,37, padahal rata-rata Afrika Sub-Sahara tuh 0,4. Emang indeks ini buat apa sih? Simpelnya indeks ini tuh buat ngukur kemampuan perkembangan SDM di suatu negara. Nah karena angka RDK tadi cuma 0,37 kan, itu artinya setiap anak RDK yang lahir cuma bisa mencapai 37% dari potensi mereka. Jadi susah banget nih buat generasi penerus RDK kalau mau mengoptimalkan potensi yang mereka punya. Karena ya indeksnya aja cuma 0,37. Yang berarti kalau gini kan jadi susah banget nih buat ngembangin negara nih. Nggak usah ngembangin negara deh, ngembangin diri sendiri aja susah kan. Jadi sedih loh. Aduh. Tapi kenapa RDK bisa semiskin itu? Katanya sumber dayanya kaya. Ya sebenarnya paradoks kayak gini tuh emang umum banget di negara-negara yang sumber daya alamnya melimpah. Yang biasa disebut dengan istilah natural resource curse, kutukan sumber daya alam. Dan fenomena ini nunjukin kalau banyak negara yang kaya sumber daya alam justru malah jadi negara yang miskin dan berkembang. Bukannya jadi negara yang kaya yang ekonominya kuat. Yang jelas ini kontradiktif banget dong sama potensi alam mereka yang melimpah dan banyak dibutuhin sama manusia. Dan kalau menurut World Trade Organization, prinsip kutukan SDA ini tuh udah dibuktikan sama banyak penelitian dalam 2 dekade terakhir. Jadi kutukan ini tuh bukan cuma omong kosong nih, tapi emang udah banyak penelitiannya. Cuma ya yang harus dipahami di sini, ini bukan sumber dayanya yang salah ya. Jangan cuma karena ada kata kutukan jadi langsung nyalahin sumber daya alamnya. Enggak. Soalnya sumber daya alam tuh justru jadi berkah kan buat warga setempat dan buat manusia secara kolektif. Justru yang jadi masalah karena SDA-nya melimpah, manusia di sekitarnya tuh jadi cuma fokus ngeksploitasi alam doang. Gak ada inovasi demi kemajuan hidup mereka sendiri. Gak usah inovasi deh, investasi sama pengembangan sektor lain juga tuh gak ada, makanya jadinya mereka tertinggal. Nah itu, kutukannya tuh di situ. Karena sumber dayanya kaya, jadinya manusianya tuh jadi pada males. Ya emang jarang banget kan kita ngedenger ada negara kaya sumber daya alam yang bisa sekaligus jadi negara industri. Itu kan jarang banget kan. Padahal kalau negaranya bisa ngembangin dua-duanya, itu negaranya pasti ekonominya kaya raya loh. Dan sejauh ini sih, negara yang sumber daya alamnya melimpah tapi industrinya juga maju tuh mungkin cuma Amerika sama Cina ya. Dan karena inilah dua-duanya bisa jadi negara terkaya dari segi ekonomi kan. Nah RDK mereka tuh jauh banget dari level itu. Jauh banget dari jadi salah satu negara terkaya walaupun sumber daya alam mereka tuh melimpah banget. An estimated 24 trillion US dollars worth of minerals lie beneath the surface. You have a country that is effectively one of the richest countries in the world.
certainly the wealthiest country in Africa, with all kinds of resources that you can imagine, some of which have not even been discovered. Dan yang lebih parah nih, tantangan dan masalah yang dihadapin sama RDK buat jadi negara kaya itu jauh lebih besar dan jauh lebih rumit daripada negara-negara lainnya. Wah, kenapa bisa lebih susah dan rumit? Nah, ini buat penyebabnya, kalau menurut CNN, kombinasi antara kurangnya kesempatan ekonomi, konflik politik, pertikaian berdarah, kurang gizi, penyakit, pendidikan yang buruk, sama korupsi, itu ngebikin RDK jadi susah banget buat berkembang. Ya nggak usah jadi negara kaya deh, buat keluar dari status dia sebagai salah satu negara termiskin aja tuh itu susah banget. Dan salah satu alasan paling signifikannya adalah karena adanya ketidakstabilan akibat perang dan pergolakan politik yang terjadi selama bertahun-tahun di sana. Ya kalau lu udah pernah nonton video kita yang ini, di situ kan kita udah pernah bahas ya soal pertikaian dan pembantaian yang terjadi di RDK. Yang nggak cuma terjadi antar etnis, tapi juga antar militer negara sama militan pemberontak. Kalau menurut Amnesty International disebut, lebih dari 6 juta orang tewas karena konflik-konflik internal ini. Yang udah terjadi sejak tahun 1998 sampai sekarang. Yang disebut sebagai konflik paling berdarah setelah Perang Dunia II. Wah, segitu parahnya lo berarti loh. Terus selain perang sama pemberontak, RDK juga tuh beberapa kali terlibat perang sama negara-negara tetangganya. Termasuk di sini sama Rwanda, Sudan Selatan, Uganda, Burundi, sama Tanzania. Ya pokoknya kayak nggak ada kedamaian lah kalau lo hidup di RDK. Udah kan 75%-nya hidup di bawah kemiskinan ekstrim kan? Konflik mulu lagi. Terus kalau menurut Jen Okenda, analis tata kelola industri ekstraktif di RDK, dia bilang, masalah pemberontakan yang terjadi di RDK itu tuh nggak cuma ngerugiin dalam hal pertahanan doang, tapi juga sampai ke pertambangan. Soalnya udah kan tambang di RDK tuh mayoritasnya tuh dikuasain sama asing, sebagian lagi tuh malah dikuasain sama kelompok pemberontak. Ya jadi kalau menurut Foundation for American Innovation disebut, 80% produksi kobalt dan 70% produksi tembaga RDK tuh itu dikuasainnya sama Cina. Dan sisanya selain yang dikuasain sama Cina, itu bukan berarti dikelola sama RDK ya, enggak. Sebagian yang bukan Cina tuh dikuasain sama negara-negara asing lainnya, dan sebagian lagi dikuasain sama kelompok pemberontak. Jadi pertambangan mereka tuh cuma dikit banget yang dikelola sama masyarakat mereka sendiri. Padahal sekaya itu loh, tambangnya sebanyak itu loh. Dan buat hasil tambang yang dieksploitasi sama pemberontak, itu nantinya bakal diekspor sama kalangan mereka sendiri. Dan uangnya ya bakal dipakai buat beli persenjataan buat ngelawan pemerintah RDK. Mana banyak banget lagi perusahaan asing yang ngebeli hasil tambang dari para pemberontak ini. Yang jelas ini ngebikin RDK-nya, ngebikin negaranya jadi nggak dapat apa-apa dari sini. Nah, negaranya aja nggak dapat kan, apalagi masyarakatnya coba. Dan ini juga sih menurut gue yang bikin pemberontakan di sana nggak kelar-kelar, ya soalnya pemberontaknya mereka tuh punya resource, mereka punya tambang. Jadi tinggal keruk-keruk, jual ke luar negeri, dapat deh duit, bisa terus mereka nyetok senjata. Ya kapan kelarnya kalau kayak gini kan. Jadi ya bener-bener kekayaan negara tuh itu digerus buat modalin pemberontaknya ngehancurin negaranya. Dan terkait ini banyak pakar PBB dan pihak pemerintah yang nuduh Rwanda ada di balik semua ini, di balik semua pemberontakan dan pertambangan ilegal di sana. Nih kalau menurut laporan PBB di RDK di akhir Desember tahun 2024 kemarin, itu seenggaknya ada 150 ton koltan yang diekspor secara ilegal ke Rwanda dan dicampur sama hasil produksi dari Rwanda. Terus kalau menurut US Department of the Treasury disebut di tahun 2022, lebih dari 90% emas yang ditambang di RDK itu diselundupkan ke negara-negara tetangganya, termasuk ke Rwanda dan Uganda. Diselundupin buat dijual lagi. Nah kalau gini caranya kan jadi berasa percuma ya negaranya kayak sumber daya alam ya. Orang semua nggak jelas pengelolaannya, pada bocor sana-sini, ini kan sayang banget ya. Emasnya yang bocor tadi yang diselundupin sampai 90% loh. Gila, itu ruginya, aduh. This map shows some of the DRC's major industrial cobalt, copper, and gold mines. So who owns these mines? Well, the DRC has a minority share in many of them, but almost all are majority foreign-owned, some by a Swiss company, Glencore, then there are firms from Canada and the United Arab Emirates, but the most important player here is China. Terus selain masalah politik dan konflik, hal lain yang ngebikin RDK tetap miskin adalah kualitas pendidikannya yang buruk. Kalau menurut World Bank disebut, diperkirakan 97% anak berusia 10 tahun di RDK berada dalam kemiskinan belajar.
yang artinya mereka nggak bisa baca dan memahami teks sederhana. Disebut dari sekian banyak anak-anak di RDK, itu cuma 45%-nya doang yang lulus SD, yang menyelesaikan pendidikan dasar. Ini kan gila kan, berarti lebih banyak yang nggak kelar loh SD-nya loh. Wah. Terus selain di pendidikan, di sektor pangan ini juga parah nih. Jadi walaupun hutan hujan mereka tuh jadian terbesar kedua di dunia, tapi kalau menurut World Food Program dari PBB disebut, sekitar 25 juta penduduk RDK tuh cuma punya sedikit akses atau bahkan nggak ada akses sama sekali ke pasokan pangan yang memadai. Yang ngebikin setiap 1 dari 4 anak di sana tuh ngalamin kekurangan gizi. Dan 1 dari 7 anak balita itu meninggal karena terserang berbagai penyakit. Terus juga kalau menurut Opportunity International disebut, walaupun lebih dari setengah cadangan air di Afrika itu adanya di RDK, tapi cuma 20% doang orang RDK yang punya akses ke sanitasi dan air minum yang baik. Sisanya mereka pada kesusahan tuh buat dapat air bersih tuh. Ini kan gila kan, padahal cadangan airnya tuh sebanyak itu loh. Setengah cadangan air satu benua loh adanya di mereka. Mayoritas penduduknya malah kesusahan air. Gimana coba? Terus buat ngelengkapin semua masalah di sana, kualitas layanan kesehatan di RDK juga tuh buruk. Dan kekerasan fisik dan pelecehan itu juga merajalela banget di sana. Jadi ya emang sekacau itu, Njir. Ini kan sayang banget ya, padahal kalau pemerintahnya bisa nguasain pertambangannya aja, mereka udah bisa berkembang banget loh itu loh. The miners keep digging out cobalt. Nobody here can afford to stop. There aren't any other jobs for them. Are they taking us for fools or slaves? When we take our minerals to the Chinese, they cheat us on the quality and the weight. How can we, as Congolese, benefit from this way of working? Tapi ya walaupun negaranya udah sekacau itu selama puluhan tahun, tapi tetap ada nih upaya-upaya yang dilakukan buat membenahi RDK. Kalau menurut Africa Center for Strategic Studies disebut, sebenarnya RDK tuh udah beberapa kali dibantu sama negara lain, termasuk sama PBB dan EAC, East African Community. Tapi ternyata hasilnya selalu buruk nih. Contohnya tuh kayak di tahun 2023. Jadi waktu itu, setahun setelah EAC ngirim pasukan mereka ke RDK, itu pasukan itu tuh malah diusir sama Felix Tshisekedi, presidennya RDK. Diusir karena dituduh nggak efektif dan nggak niat ngebantu RDK ngusir pemberontak. Soalnya itu pemberontaknya tuh masih pada aktif. Jadi ya dia ngerasa, si presiden ngerasa nggak ada bedanya. Nah, menjawab tudingan si presiden itu, EAC bilang kalau walaupun pemberontaknya nggak musnah total, tapi seenggaknya mereka tuh berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata sama 53 dari 120 kelompok bersenjata di wilayah timur RDK. Jadi ya EAC di sini mereka nggak terima kalau dibilang nggak niat bantuin sampai diusir gitu aja. Soalnya mereka udah berkorban nyawa dan uang kan buat ngebantuin RDK kan. Lah masa iya terus dibilang nggak niat, masa iya terus dibilang nggak ngaruh, padahal ada loh, pengaruhnya ada loh, hasilnya ada loh. Terus di Januari 2025 kemarin ada lagi tuh pertemuan antara EAC sama RDK. Pertemuan yang nggak menghasilkan kesepakatan yang jelas. Di pertemuan ini kalau menurut EAC, RDK tuh harusnya tuh nggak nyewa tentara bayaran asing buat tempur kalau udah minta tolong ke pasukannya EAC. Yang ada entar kalau dua-duanya datang itu malah bentrok tuh. Terus kalau menurut EAC juga, RDK tuh harusnya tuh bisa ngasih status kewarganegaraan yang jelas ke orang-orang RDK keturunan Rwanda, biar mereka bisa dapat hak dan kewajiban yang jelas. Biar nggak diperlakukan semena-mena yang akhirnya ngedorong mereka buat jadi pemberontak. Jadi kalau menurut EAC, orang-orang yang statusnya masih gamang ini harusnya kasih aja udah kewarganegaraan, biar mereka nggak jadi pemberontak, biar mereka ngerasa diakuin. Harusnya gitu tuh kalau menurut EAC tuh. Terus kalau menurut Kenyan Foreign Policy, harusnya pemerintah RDK tuh mulai bebenah lagi soal pengelolaan tambangnya. Biar mereka bisa manfaatin sendiri dan nggak dikuasain asing melulu. Terus perusahaan-perusahaan asing yang ngebeli kobalt dari tambang lain di RDK, mereka juga tuh harusnya bisa nge-track. Ini dari mana sih asal barang yang mereka dapetin? Dan kalau setelah di-track ternyata mereka berafiliasi sama kelompok pemberontak, ya harusnya langsung cut off aja udah, ban aja udah, blokir aja udah, nggak boleh beli dari mereka lagi, nggak boleh masuk RDK lagi. Harusnya begitu. Dan ya untungnya makin kesini makin banyak nih perusahaan yang aware sama hal ini. Contohnya tuh kayak Apple sama Microsoft. Ya walaupun hal ini nggak akan langsung menyelesaikan semua masalah yang ada di RDK, tapi kan seenggaknya kan diberesin satu persatu dulu kan. Kalau tambangnya udah dikuasain sama negara aja, negara kan jadi punya modal buat memperbanyak akses ke makanan dan sanitasi yang baik. Nah kalau masalah itu udah diberesin, bisa lanjut deh ngebenahin kualitas pendidikan dan kesehatannya.
Walaupun ya ini pastinya nggak segampang itu ya, nggak segampang yang gue omongin ya. Tapi ya seenggaknya tracknya harus jelas lah. Tapi kalau menurut lu gimana nih? RDK bakal bisa keluar nggak nih dari kemiskinan ekstrim mereka? Atau sulit? Atau bakal begini-begini terus? Atau bakal lebih parah lagi bahkan? Yang mana nih? Silakan komen. Congo needs a democratic, legitimate government that is respected and given legitimacy by the people. Espérer un avenir meilleur. To hope for a better future, a bright future, the government has to involve the local population in managing these resources. Oke, sekian Learning kali ini tentang kenapa RDK jadi negara yang miskin banget. Padahal sumber daya alamnya tuh, wah, kacau banget, kaya banget, apa-apa ada di sana. Bisa dibilang gitulah. Apalagi di pertambangannya kan. Tapi miskin. Ya kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau mau nambahin video, terus di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.